Ramai di medsos orang membincangkan tentang jokes ini. Dulu orang punya banyak anak, tetapi sekarang anak mempunyai banyak bapak, banyak ibu. Menurut saya jokes ini ironis ya, tetapi masuk akal juga begitu. Sampai kemudian Menteri Agama Nazaruddin Umar mengatakan angka perceraian itu sudah di atas 30%, 33% perceraian setiap tahun. Nggak mungkin masyarakat berantakan bisa melahirkan masyarakat ideal. Ingat, kalau terjadi perceraian, akan muncul dua orang miskin baru yang namanya perempuan dan anak-anak. ini berbahaya bagi nasib bangsa ke depan karena ada perceraian. Dan perceraian itulah yang membuat sebetulnya banyak orang mempunyai banyak bapak, banyak ibu. Kalau dulu kan satu keluarga anaknya banyak ya. Nah sekarang terjadi satu keluarga bapak ibu bercerai, kemudian setelah itu menikah lagi masing-masing. Anaknya ikut sama ibunya kan. Lalu kemudian si anak bingung, lihat bapaknya nambah, ada lagi bapak baru. Kemudian dia lihat bapaknya punya ibu baru lagi. Dan seterusnya dan seterusnya, ada yang beberapa kali. Nah, Pak Nazaruddin Umar mengatakan ini berbahaya karena bisa menimbulkan kemiskinan. Perceraian itu bisa menimbulkan kemiskinan. Dalam teori ekonomi ini dikenal dengan istilah namanya feminisasi kemiskinan. Karena biasanya rumah tangga itu terbentuk ya kalau di negara seperti kita ini adalah ada spesialisasi. Pria itu bekerja di labor market, di dunia pekerjaan, dia investasi di pendidikan, perempuannya kemudian di domestik, di rumah tangga. Nah, ketika mereka berpisah, yang ini punya pendapatan melekat sama bapaknya, pergi, kemudian ibunya hidup dalam kemiskinan, dan anaknya ikut sama ibunya. Nah, terjadilah kemiskinan di situ. Tentu saja ini menjadi satu pertanyaan besar, karena datanya menunjukkan bahwa 93% itu perceraian dilakukan oleh kaum perempuan. Dan di antara 93% kaum perempuan itu, 73% diantaranya adalah perempuan dengan pendapatan yang mapan. Nah, gimana nih? Karena sekarang kan terjadi kaum perempuan sudah mulai investasi dalam pendidikan. Orang tua juga sekarang tidak mau seperti dulu. Kalau dulu orang tua itu mengatakan, perempuan, ya akhirnya kan jatuhnya ke dapur juga. Jadi nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Tapi sekarang justru banyak ditemukan anak perempuan tuh pinter-pinter. Dan sekolahnya juga tinggi, yang jadi dokter banyak, yang jadi sarjana hukum banyak, ekonom ada. Pokoknya di berbagai lapangan kehidupan dan ternyata karirnya juga begitu bagus. Jadi ini satu tanda tanya besar begitu yang sekarang kita lihat begitu. Dan ternyata juga ditemukan ada statistik yang mengatakan pendapatan nasional tertinggi itu dicapai oleh mereka yang menunda usia pernikahan. Jadi di negara-negara industri, usia pernikahan bisa dilihat statistiknya di sini, itu kaum perempuannya adalah usia 30-an ya, early 30 atau below 30 sedikit. Tetapi kemudian laki-lakinya sekitar 34 tahun. Wah, kalau di kita tua banget tuh laki-laki umur segitu. Tapi kan mereka udah mapan tuh pada usia segitu. Sedangkan di kita rata-rata